Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Janah Mawati dengan NIM 205231288 kelas Perbankan Syariah 5G. Melalui video ini, saya akan membagikan tutorial SPSS menggunakan uji asumsi klasik. Berikut data penelitian yang berada di Microsoft Word. Kemudian kita pindah ke Excel untuk memudahkan pemindahan ke dalam SPSS. Setelah itu, buka aplikasi SPSS, klik variable view, kemudian isi name, yang pertama X1, yang kedua X2, yang ketiga Y. Kemudian ubah semua desimal menjadi 0. Label pada X1 kita isi service excellent. Kemudian measure pada X1 kita pilih scale. Label pada X2 kita isi brand image. Measure pada X2 kita pilih scale. Label pada Y kita isi produk bank syariah. Measure pada Y kita pilih scale. Setelah itu kita lihat pada tampilan data view. Kita buka Excel dan copy data pada Excel. Setelah itu, paste pada SPSS di bagian data view. Kemudian, klik Analyze, klik Regression, pilih Linear. Setelah itu, masukkan produk bank syariah dalam Dependent, Service Excellent dan Brand Image dalam Independent. Klik Statistik, centang pada bagian kanan semuanya, dan Durbin Watson. Klik Continue. Klik Plots. Kemudian pilih Spreadsheet, masukkan ke Y, dan jepret masukkan ke dalam X. Centang histogram dan Normal Probability Plot, klik Continue. Setelah itu klik Save. Centang Unstandardized, klik Continue. Setelah itu klik OK. Akan muncul output pada SPSS. Berikut adalah tampilan output pada SPSS. Kemudian buka aplikasi SPSS, klik Transform, pilih Compute Variable. Kemudian target variable kita isi dengan ABS_crash1. Unstandardized kita pindah ke numeric expression. Klik OK. Kemudian klik Analyze, pilih Regression, pilih Linear. Setelah itu klik Save dan hilangkan centang, klik Continue. Setelah itu klik OK.
akan muncul data output kedua. Berikut adalah tampilan data output kedua. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal. Dalam pengambilan keputusan uji normalitas, pada bagian uji histogram, garis tersebut melengkung ke atas seperti membentuk gunung, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Yang kedua, model regresi berdistribusi normal jika data plotting atau titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Interpretasi uji normalitas. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut berdistribusi normal. Yang kedua, uji autokorelasi. Tujuannya untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi Durbin-Watson. Apabila nilai Durbin-Watson terletak di antara nilai DU sampai dengan 4 min DU, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak ada gejala autokorelasi. Uji autokorelasi menghasilkan rumus yaitu D lebih besar dari DU dan D kurang dari 4 min DU. Hasil dan interpretasi uji autokorelasi. Yang pertama, nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K2 dan N50 dengan signifikan 50%. DU sama dengan 1,6283. Dapat dilihat pada tabel Durbin-Watson. Durbin-Watson sama dengan 2,543. 4 min DU sama dengan 2,3717. Nilai Durbin-Watson tidak terletak di antara DU sampai dengan 4 min DU sesuai dengan rumus yaitu Durbin-Watson lebih besar dari DU, tetapi Durbin-Watson lebih besar dari 4 min DU. Maka model regresi pada data tersebut terdapat gejala autokorelasi. Yang ketiga, uji multikolinearitas. Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas, tolerance, dan FIB. Yang pertama, apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai FIB kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa data regresi ini tidak terjadi gejala multikol. Hasil dan interpretasi. Nilai tolerance sama dengan 0,985, yang artinya lebih besar dari 0,10. Nilai FIB sama dengan 1,0
yang artinya kurang dari 10. Hasil uji multikol menunjukkan bahwa nilai toleran sebesar 0,985 dan FIV sebesar 1,015 yang artinya menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan dan interpretasi uji heteroskedastisitas. Yang pertama, apabila pada gambar scatter plot menunjukkan titik-titik yang menyebar, maka dapat disimpulkan bahwa data regresi ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Yang kedua, dilihat dari nilai sig pada koefisien apabila nilai sig-nya menunjukkan hasil lebih besar dari 0,05, maka data regresi ini dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk variabel 1 menunjukkan nilai sig sebesar 0,2971 lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk variabel kedua menunjukkan nilai sig sebesar 0,057 lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dari kedua metode yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa data regresi tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.